Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, kembali kita lanjutkan kajian kita sebagaimana biasa, masih dalam pembahasan janaiz, bab janaiz, bab jenazah. An Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ghassala mayyitan fakatama alaihi ghafarallahu lahu arba'ina kabirah wa man hafara li akhihi qabran hatta yujinnahu faka'annama askanahu maskanan hatta yub'asa. Daripada Abi Rafi' radhiyallahu anhu qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, kemudian menutup apa yang nampak daripada aib jenazah, ghafarallahu lahu arba'ina kabirah, Allah ampunkan baginya 40 dosa besar. Barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama lahu, kemudian menutup aib yang nampak daripada jenazah itu, ya, nampak yang tidak baik, mungkin amalannya tidak baik ketika hidup, Allah nampakkan ketika dia mati. Oleh orang yang memandikannya tetap memandikan dengan penuh kesabaran dan tidak membuka aib tersebut. Kata Rasulullah, ghafarallahu lahu arba'ina kabirah, Allah ampunkan bagi orang tersebut yang memandikan jenazah itu arba'ina kabirah, 40 dosa termasuk dosa besar. Jadi memandikan jenazah ini bukan perkara sepele, ya. Sebagian orang menganggap memandikan jenazah itu sepele. Di Arab orang rebutan memegang jenazah, memandikan jenazah, mengkafankan jenazah, mengangkat. Nanti coba buka YouTube, lihat di Arab itu kalau ada jenazah itu hampir jatuh jenazah itu, berebutan diangkat. Kalau di kita pelih-pelih draw, mundur-mundur, ya, biar orang lain yang angkat. Jadi ternyata persoalan mengurus jenazah itu dahsyat sekali pahalanya. Nah, kata Rasulullah, itu yang memandikan. Wa man hafara li akhihi qabran hatta yujinnahu, dan barang siapa yang menggali kuburan bagi saudaranya sesama muslim, ini orang menggali kuburan, hatta yujinnahu, sehingga si penggali tersebut memasukkan jenazah ke dalam kuburan liang lahat, faka'annama askanahu maskanan hatta yub'as, maka si penggali kuburan tersebut seolah-olah telah menyiapkan tempat tinggal bagi si jenazah
yang tempat tinggal tersebut akan bertahan sampai hari kiamat. Nah, maka pahalanya besar. Akan Allah berikan tempat tinggal yang indah bagi si penggali tersebut di surga. Jadi menggali kuburan itu pahalanya sangat besar sekali. Kenapa? Karena sedikit sekali orang yang mau. Ya buktikan aja sendiri. Coba mau tes besok, mau nggak gali kubur? Susah sekali itu. Ya. Maka karena itu jarang orang mau dan itu sulit sekali, maka untuk orang penggali kuburan, dia dianggap telah berjasa memberikan tempat tinggal kepada si jenazah, maka Allah akan memberikan tempat tinggal yang indah kepadanya di akhirat kelak. Ini mudah-mudahan kalau orang yang memandikan jenazah dan orang yang bertugas menggali kuburan kemudian menghantarkan jenazah ke dalam kuburan, ini mudah-mudahan kalau ikhlas dapat ini, insyaallah dosa-dosanya diampunkan, dosa-dosa besar, dan diberikan tempat yang indah di surga. Kalau ikhlas, mudah-mudahan ikhlas dapat. Dan orang yang enggak memandikan enggak dapat. Khusus orang memandikan jenazah dan yang menguburkan jenazah. Waqala sahihun ala syarti Muslim, dan dalam hadis yang lain, dalam sesuai dengan hadis sahih berdasarkan syarat Muslim, man ghassala mayyitan, barang siapa yang memandikan jenazah, fakatama alaihi, kemudian dia menutup aib yang nampak dari jenazah tersebut, ghafarallahu lahu arba'ina marrah, dalam riwayat yang lain disebutkan Allah mengampunkan baginya 40 kali dosa. Jadi kalau dia buat 40 kali dosa, sekali dia mandikan jenazah, habis diampunkan oleh Allah semua dosanya. Wa man kaffana mayyitan, dan barang siapa yang mengkafankan si mayat, ya, mengkafankan, ambil kain kafan, dia sobek, dia bentangkan, kemudian dia pakaikan ke jenazah dengan lembut, dengan rapi, semuanya sampai selesai. Kata Rasulullah, barang siapa yang mengkafankan jenazah, kasahullah, Allah akan memakaikan pakaian untuk orang tersebut min sundus, daripada kain sutra. Sundus, kain sutra yang sangat indah, yang bermerek sundus. Wastabrak, dan kain sutra stabrak, dua-dua kain sutra. Di mana? Fil jannah, di surga. Nah, ini untuk orang yang mengkafankan. Jadi jangan dianggap remeh orang yang mengkafankan jenazah. Ini bonus pahalanya besar-besar sekali. Wa man hafara limayyitin, kemudian dia barang siapa yang menggali limayyitin, kuburan bagi si mayat, fa ajannahu fihi, kemudian hingga dia hantarkan, dia masukkan jenazah itu fihi, dalamnya kubur, ajrallahu lahu minal ajri ka ajri maskanin askanahu ila yaumil qiyamah, maka akan Allah balas untuk orang tersebut yang menggali kuburan satu tempat tinggal di surga, sebagaimana dia telah membuat tempat tinggal untuk jenazah tersebut di kuburannya. Jadi dalam Islam ini penekanan tentang fardu kifayah ini cukup besar, sehingga tidak boleh ada jenazah yang tidak diurus. Seperti kejadian kemarin itu di salah satu daerah di Indonesia, sampai viral itu, ya, ada satu keluarga suami istri, istrinya meninggal karena enggak ada yang urus, maka jenazah istrinya itu di dalam rumah kontrakan
ditaruh di situ. Kuburan nggak ada, entah bagaimana kejadian di kampung itu, kuburan nggak ada. Di sana semua serba bayar mahal, yang urus nggak ada, sampai jenazah, nauzubillah, sampai jenazah istrinya itu membusuk, padahal sudah dimandikan, sudah dikafankan. Ini satu Indonesia nanti di hari akhirat ditanya oleh Allah. Satu Indonesia. Yang pertama tentu daerah itu apa, lurah, kalau di sana apa itu, desa itu, pemimpin di situ. Kalau sampai ada jenazah seorang muslim yang terlantar di kampung kita, misalnya satu kampung kita dibariskan di hari akhirat sama Allah, kayak dibariskan sama militer, dibariskan sama Allah. Geci pertama, kuimung dibariskan semua. Kenapa bisa ada jenazah seorang muslim di daerah tersebut yang tidak terurus? Maka ini luar biasa penekanan dalam Islam. Tidak boleh. Sejahat apapun si muslim itu, seburuk apapun si muslim itu, dia harus diurus. Jangankan muslim, non muslim saja. Dalam perang Uhud, dalam perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum pulang berangkat dari tempat perang walaupun menang, sebelum semua jenazah orang-orang musyrik itu dikumpulkan, dikuburkan itu. Baru selesai dikuburkan, baru pulang Rasulullah. Bahkan kalau itu bukan jenazah muslim, kita tidak memandikan, kita tidak memfardu kifayahkan, tapi wajib dikuburkan. Kita diperintahkan oleh Allah memuliakan manusia. Allah saja pemilik manusia itu, walaqad karramna, dan sungguh telah kami muliakan manusia. Lantas siapa kita? Sok-sok sesama manusia, sesama pendosa, sesama banyak dosa, sesama hina, kemudian meninggalkan sebagian kita terbengkalai, tidak kita urus jenazahnya. Maka oleh karena itu persoalan fardu kifayah dalam Islam ini persoalan serius. Maka alhamdulillah kita pemerintah Aceh, baik provinsi, kabupaten, kota, dan harus memang itu setiap tahun ada membuat pelatihan fardu kifayah di menasah-menasah. Itu wajib itu. Alhamdulillah di Aceh masih terjaga itu. Tapi di tempat-tempat orang itu susah sekali fardu kifayah, semua harus uang. Tapi kalau di Arab bahkan kita belum ada. Kalau di Arab ada komunitas-komunitas sosial yang khusus menangani fardu kifayah. Kita belum ada itu. Jadi kalau di sana itu di Arab itu ada lembaga-lembaga sosial. Dia seperti buka toko juga, buka tempat. Ditulis di situ, di sini tempat fardu kifayah, majanan, gratis. Kenapa dia mau buat seperti itu? Ini pahalanya ini. Sekali mandikan 40 dosa besar. Sekali kafankan dapat pakaian sutra di surga. Sekali gali kubur dapat tempat tinggal di surga. Maka di sana semangat orang buat lembaga. Jadi di sana kalau orang meninggal enggak akan terbengkalai. Kalau dia enggak bisa bayar orang, dia bisa pergi ke tempat-tempat lembaga-lembaga yang memang memfasilitasi fardu kifayah secara cuma-cuma, secara gratis. Tapi mudah-mudahan di Aceh ke depan ada, tapi sampai sekarang belum ada itu. Namun demikian alhamdulillah kita di Aceh, apalagi di kampung-kampung, bahkan kubur pun tidak harus bayar. Kalau di kota-kota sudah mulai harus store ya, tapi walaupun dalam bentuk wakaf tanah kuburan. Jadi ini perlu diperhatikan, khususnya, jangan khususnya, semua ya, kita dalam masyarakat. Kalau ada orang meninggal di kampung kita, di daerah kita, maka kita harus bergerak cepat. Kalau tidak bergerak cepat, satu kampung akan dipermasalahkan oleh Allah di hari akhirat.
karena ini fardu kifayah. Baik, kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, haqqul muslimi 'alal muslimi sittun, hak seorang muslim daripada seorang muslim yang lain itu ada 6. Qila, ditanya oleh sahabat, apa 6 itu wahai Rasulullah? Wa ma hunna ya Rasulullah? Qala, Rasulullah menjawab, idza laqitahu fasallim alaihi, apabila engkau berjumpa dengannya maka berikanlah salam. Itu hak. Jadi kalau kita berjumpa dengan seorang muslim, dia berhak untuk kita berikan salam ke dia, maka berikan salam. Assalamualaikum. Berjumpa sama orang, assalamualaikum. Kita enggak hidup budaya ini. Kalau di Arab hidup budaya ini. Lewat di lorong jumpa, kita berani bilang assalamualaikum dan dibalas waalaikumsalam. Di kita belum. Dan kita khawatir kalau kita paksakan jumpa orang assalamualaikum, takutnya dilihat lama-lama, ini apakah yang kagak salim tidur. Padahal seharusnya dia membalas, tapi kalau enggak biasa maka malah dianggap kita enggak waras. Seharusnya ini kita budayakan. Assalamualaikum, jawab waalaikumsalam. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jumpa orang di luar masjid, assalamualaikum. Jumpa orang di lorong, assalamualaikum. Itu hak sunnah. Dan orang yang menerima salam wajib membalas. Wa idza da'aka fa'ajibhu, dan apabila dia memanggilmu fa'ajibhu, maka dia berhak untuk dijawab. Kalau dipanggil. Kalau sekarang bagaimana panggilnya? Sekarang panggil enggak pakai langsung, sekarang panggil pakai HP, berarti telepon dipanggil juga itu. Maka sunnah ketika ditelepon pakai HP untuk angkat, sunnah ternyata angkat HP itu. Dalam telepon angkat, itu sunat, ini kata Rasulullah sunat. Jadi jangan sampai udah 3 kali enggak mau ambil sunat. Lah apa sunat-sunat ya. Di sunat angkat telepon sunat. Sunat itu bukan mubah, bukan boleh. Artinya dapat pahala, kita angkat dapat pahala. Wa idza stansahaka fansah lahu, kemudian apabila dia meminta nasihat kepadamu, fansah lahu, maka nasihatilah dia. Diminta nasihat, nasihati. Itu sunat juga. Wa idza atasa fashammathu, dan apabila dia bersin, maka apa disuruh? Kita mengucapkan yarhamukallah. Wa idza marida, dan apabila dia sakit, fa'udhu, maka kunjungi dia, itu hak dia. Wa idza mata fatba'hu, dan apabila dia mati, fatba'hu, maka ikutilah. Arti makna fatba'hu, antarkanlah dia ke kuburan. InsyaAllah orang yang suka mengantarkan orang lain ke kuburan, ketika dia mati itu ramai sekali orang datang antar dia ke kuburan. Pengaruh enggak banyak orang datang ke kuburan? Pengaruh sekali itu. Besar sekali pengaruhnya. Apalagi kalau yang datang orang-orang soleh, orang-orang baik, pengaruh sekali. Seperti juga solat, makin banyak orang solat, pengaruhnya makin besar. Maka kalau kita mau jenazah kita nanti banyak yang solatkan, maka mulai sekarang setiap ada pengumuman orang meninggal dah datang. Seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni orang fakir miskin sekali, cuman tinggal dengan ibunya. Meninggal ibunya, tinggal sebatang kara. Kata masyarakat setempat ketika meninggal Uwais Al-Qarni,
kami tidak kenal begitu banyak tamu membludak, kami tidak mengenal mereka. Nah, kalau kita mau ketika kita mati datang orang mensolatkan, datang orang menghantarkan ke kuburan, ketika ada orang lain meninggal maka datanglah. Jadi enggak mesti kita kenal. Mesti tanya dulu, so pengumuman benar. Oh, urung rumah, urung ujung lorong ni. Oh, enam turi fikir so. Siapapun atas nama dia seorang muslim maka datangi fa'atbi'hu, kata Rasulullah, antarkan sampai ke kuburan kalau memang dekat. Kita datang, yang pertama takziah. Begitu ada pengumuman datang, kemudian kita solatkan, kemudian kita antarkan. Ini kata Rasulullah dapat pahala 2 qirat, 2 gunung besar pahalanya. Pahala 2 gunung selawah, bawa pulang pahala. Pergi darah meninggal, datang bertakziah, ada datang meramaikan, menguatkan orang yang musibah, kemudian mensolatkan, kemudian menghantarkan ke kuburan, maka dapat pahala 2 gunung selawah. Mau kita simpan di mana 2 pahala itu? Enggak muat di mana-mana itu, banyak sekali pahala itu. 2 gunung selawah. Memasukkan mari enggak muat lemari itu. Banyak sekali pahala itu. Itu kita dapatkan dengan adanya orang meninggal. Maka kalau orang betul-betul cari pahala ini, senang sekali kalau ada orang meninggal dia. Datang terus biar dapat banyak pahala. Kalau orang-orang malas, susah dia. Alah titik urang meninggal dalam doa. Ada yang model seperti itu. Yang tidak mau meraih pahala besar sekali. Nah, jadi itu hak 6 hak seorang muslim terhadap muslim yang lain. Yang pertama, memberikan salam ketika berjumpa. Yang kedua, menjawab ketika dipanggil, mengangkat HP ketika ditelepon. Yang ketiga, memberikan nasihat kalau diminta nasihat. Yang keempat, kalau dia bersin maka didoakan. Yang kelima, kalau dia sakit dikunjungi. Yang keenam, kalau dia meninggal dihantarkan sampai ke kuburan. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma, dan daripada Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu kana yaqul, bersabda, al muslimu akhul muslim, seorang muslim itu adalah saudara bagi muslim yang lain. Ya, akhul muslim bagaikan saudara kandung bagi muslim yang lain. La yadhlimuhu, tidak menzalimi muslim yang lain. Wala yakhdhuluhu, tidak menghinakan muslim yang lain. Wa yaqulu, Rasulullah kemudian melanjutkan, walladzi nafsi biyadih ma tawaddathnani fayufarraqu bainahuma illa bidzambin yuhdithuhu ahaduhuma. Wa kana yaqulu lil muslimi 'alal muslim sittun. Jadi kemudian Rasulullah mengatakan, dan demi jiwaku yang ada di tangannya, ma tawadda ithnani, tidaklah 2 orang muslim yang akrab, bersahabat dekat sekali, ya, fayufarraqu bainahuma, tiba-tiba retak antara keduanya. Kata Rasulullah, tidaklah 2 orang muslim yang akrab, sahabat dekat, setiap pagi ngopi bareng, ya, kalau goes bareng, akrab sekali, rapat sekali, tiba-tiba retak. Itu kenapa kira-kira? Kata Rasulullah, kalau ada 2 orang bersahabat seperti itu tiba-tiba retak, itu tandanya illa bidzambin, ada dosa yang dilakukan oleh salah satu di antara keduanya, kemudian menyebabkan mereka retak. Kemudian lanjut Rasulullah, wa kana yaqul lil muslimi 'alal muslim sittun,
Muslim terhadap Muslim yang lain itu ada 6 hak yang harus dipenuhi, mirip dengan hadis yang sebelumnya. Yushammituhu idza atasa, mendoakan apabila bersin, wa ya'uduhu idza marida, mengunjungi apabila sakit, wa yansahuhu idza ghaba aw syahida, menasihatinya ketika dia tidak ada atau ketika dia jauh, ya. Jadi kita kalau ada saudara kita yang tiba-tiba menghilang, tidak ada, tidak nampak-nampak, itu sunat kita telefon, sunat itu. Hoka kalheuro nadi ci telepon le pakai gupi, ya itu sunat ternyata itu. Biasanya sering duduk tiba-tiba tidak ada, itu sunat telefon. Kemudian wa yusallimu alaihi idza laqiyahu, dan memberikan salam kepadanya apabila berjumpa. Wa yujibuhu idza da'ahu, dan menjawabnya apabila dipanggil. Wa yatba'uhu idza mata, dan menghantarkannya, mengikuti jenazahnya idza mata, apabila dia mati. Dalam hadis yang lain, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha falahu qiratun. Barang siapa yang menyaksikan jenazah, ada pengumuman di kampung. Tapi sekarang entah bagaimana ceritanya, itu sering sekali sekarang pengumuman orang meninggal itu di subuh hari. Dah jarang di siang hari, di malam hari. Kebanyakan sekarang orang meninggal pengumumannya di subuh hari. Berarti banyak yang meninggal di malam hari. Makanya kita hati-hati juga, jangan sampai lupa berdoa kalau tidur, ya. Lagi musim meninggal di malam di malam hari. Ya memang sekarang rata-rata di menasah-menasah biasanya pengumuman orang meninggal itu subuh. Dia menunjukkan sekarang lagi musim meninggal di malam hari. Jadi jangan macam-macam di malam hari ini, banyak orang meninggal di malam hari. Ya. Jadi kata Rasulullah, man syahidal janazah, barang siapa yang menyaksikan jenazah, artinya mendatangi, ada orang meninggal, dengar berita orang meninggal, datang dia. Man syahidal janazah hatta yusalla 'alaiha, sampai dia berada di situ, di rumah duka. Dari pertama diumumkan, datang dia menyaksikannya, berada di situ hatta yusalla, sampai disolatkan. Falahu qiratun, maka baginya 1 qirat, ya, 1 gunung pahala, kata bawah gunung. Wa man syahidaha hatta tudfana, kalau dia bertahan setelah salat, enggak pulang dulu, tetap bertahan ikut jenazah sampai di kuburan. Falahu qiratani, maka baginya 2 qirat. Apa itu 2 qirat? Qila, ditanya oleh para sahabat, wa mal qiratani, apa itu 2 qirat wahai Rasulullah? Qala mithlul jabalainil azimaini, 2 qirat itu adalah umpama 2 gunung besar sekali. Maka kita katakan tadi, pahala menyaksikan jenazah, mensolatkan, mengantarkan ke kuburan, maka dapat pahala 2 gunung selawah. Mau taruh di mana itu, banyak kali pahala. Banyak sekali pahala. Cuman jangan lupa sunat kalau pergi ke tempat orang meninggal, bawa sesuatu. Kalau Rasulullah bawa makanan. Ketika meninggal keluarga Ja'far, Rasulullah langsung perintahkan keluarganya, bungkus makanan. Kemudian Rasulullah bawa makanan ke keluarga Ja'far, orang meninggal. Bawa, kita juga demikian, pergi ke orang meninggal, bawa sesuatu, apa bawa makanan, apa bawa beras, atau bawa, kalau sekarang orang banyak bawa uang misalnya. Jangan sebaliknya, pergi bawa pulang dari orang meninggal. Alhamdulillah ada kuah belanga acara orang meninggal, enak sekali. ini kembali
Kebalikan, kita yang datang ke sana bawa sesuatu, bawa beras, bawa apa yang bisa, bawa uang. Apalagi kalau yang kebetulan yang meninggal itu keluarga-keluarga yang kurang mampu, itu kita harus rame-rame itu misalnya meninggal keluarga fakir, keluarga miskin, meninggal suaminya. Udah fakir, udah miskin, suaminya meninggal, tinggal istri sama anak-anak. Nah, itu kita harus rame-rame itu, rame-rame bawa beras bersak-sak, bawa minyak, bawa seluruh kebutuhan. Itu di antara hak seorang muslim dari seorang muslim. Wa fi riwayatin lil Bukhari, dalam riwayat yang lain dalam Sahih Bukhari, man tabi'a janazata muslimin imanan wahtisaban, barang siapa yang mengikuti jenazah seorang muslim imanan wahtisaban, dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah. Kalau di kampung-kampung dulu semangat itu antar jenazah, rame-rame orang pergi, kayak intak lintu juga pergi antar jenazah itu, rame-rame semangat. Dan karena kuburannya pun enggak jauh-jauh, masih di kampung yang sama, paling ujung kampung. Jadi ketika jenazah itu bawa rame-rame, satu rombongan berderet rame-rame bawa. Itu yang sunnah itu disuruh sama Rasulullah. Rasulullah bersama para sahabat itu begitu juga, berdesak-desak itu kalau ada jenazah. Nah, kata Rasulullah, barang siapa yang membawa jenazah, mengikuti jenazah seorang muslim imanan, dengan penuh keimanan, wahtisaban, dan mengharap balasan dari Allah, wa kana ma'ahu hatta yusalla 'alaiha, dan dia bersama jenazah tersebut dari solat tadi, dari meninggal tadi sampai solat, wa yufragha min dafniha, dan dia bersama jenazah tersebut sampai selesai dikuburkan, fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini kullu qiratin mithlu Uhud, maka bagi orang tersebut setelah pulang dari pemakaman baginya 2 qirat. Kullu qiratin, setiap satu qirat seperti gunung Uhud. Bagaimana besar gunung Uhud? Search aja di YouTube gunung Uhud. Itu 2 qirat, 1 qirat sebesar gunung Uhud. Wa man shalla 'alaiha summa raja'a qabla an tudfana fa innahu yarji'u bi qirat. Tapi kalau cuman solat saja dapat satu qirat saja. Mungkin ada orang dia enggak perlu banyak-banyak pahala, hemat-hemat aja, Pak, 1 aja. Solat aja langsung pulang. Kata tabah orang Thailand pula ledak, sebab lebihnya pilih tak orang meninggal tengah karena tabah qirat tu. Kan mana tahu ada orang rencana seperti itu. Untuk 1 orang meninggal cukup dapat satu qirat saja. Tapi seperti itu, ya. Jadi kalau kita mau jenazah kita banyak yang datang, maka datanglah ke jenazah orang. Seperti kenduri juga. Kalau kita mau orang datang ke kenduri kita, maka datanglah ke kenduri orang lain, insya-Allah ramai Allah datangkan ke jenazah kita. Jadi sehingga tidak seperti sebagian daerah, ya. Ada sebagian daerah enggak ada orang salat jenazah, ya. Ada sebagian daerah enggak ada orang salat jenazah, sehingga harus dijemput anak pesantren. Ini berarti sudah parah sekali kampung itu. Itu sosialnya sudah pada taraf yang sangat mengerikan sudah itu. Sehingga harus undang anak pesantren, jemput anak pesantren. Satu kampung berapa ratus kakak itu, berapa ribu orang. Tapi ada orang meninggal yang solat cuma 15 orang, 20 orang itu. Harus jemput anak pesantren. Ini persoalan serius, ya. Maka ini bagaimana caranya di kampung-kampung Gecik Tengku Imum ini harus sering-sering disampaikan hadis ini. Hadis memfardu kifayahkan jenazah.
Jangan sampai kejadian seperti tadi di awal tadi, di daerah orang ada meninggal istrinya tapi tidak ada yang mengurus. Ada yang mengurus. Wa an Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas, dan daripada Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu kana qa'idan inda Ibni Umar radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Sa'ad bin Abi Waqqas suatu ketika sedang duduk bersama Abdullah bin Umar. Sa'ad bin Abi Waqqas ini tokoh-tokoh ulama-ulama sahabat, tokoh-tokoh besar. Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, sedang duduk berdua. Ittala'a Khabbab, tiba-tiba datanglah Khabbab bin Arad. Faqala, tanya Khabbab kepada Abdullah ibn Umar, ya Abdullah ibn Umar, wahai Abdullah ibn Umar, ala tasma'u ma yaqulu Abu Hurairah, pernahkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah tentang jenazah? Yaqulu, dia menjawab, innahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, iya, Abu Hurairah pernah mendengar tentang itu dari Rasulullah bersabda, man kharaja ma'a janazatin min baitiha wa shalla 'alaiha wa wattaba'aha hatta tudfana kana lahu qiratani minal ajri kullu qiratin mithlu Uhud. Barang siapa yang keluar bersama seorang jenazah dari rumah si jenazah tersebut, kemudian dia salat untuk jenazah tersebut, kemudian dia hantarkan jenazah tersebut sampai dimakamkan, dikuburkan, maka baginya 2 qirat, setiap 1 qirat seperti Uhud. Wa man shalla 'alaiha, dan barang siapa yang salat atas jenazah tersebut, summa raja'a, kemudian langsung pulang, maka baginya seperti pahala 1 Uhud saja, 1 qirat. Fa arsala Ibnu Umar Khabbab ila Aisyah radhiyallahu anha yas'alaha an qawli Abi Hurairah, summa yarji'uhu ilaihi fayakhbiruhu bima qalat. Wa akhadha Ibnu Umar qabdatan min hasal masjid yuqallibuha fi yadihi hatta yarji'a, faqala qalat Aisyah sadaqa Umar, fadaraba Ibnu Umar bil hasa alladhi kana fi yadihi al-ard, thumma qala laqad farratna fi qararita kathira. Jadi Abdullah ibnu Umar, ya, setelah mendengar hadis ini, Abdullah bin Umar kan anak kecil, masih muda dia, anak Umar bin Khattab. Setelah mendengar pahala mengurus jenazah begitu besar, kemudian dia pastikan lagi kepada Aisyah, betul enggak Rasulullah ngomong seperti itu? Dibalas sama Aisyah, betul Rasulullah ngomong seperti itu. Abdullah bin Umar menggenggam tanah, kemudian dia pukul ke tanah, menyesal. Banyak sekali sudah jenazah yang dia lewatkan, tidak dia ikut urus, tidak dia ikut fardu kifayah, yang artinya banyak sekali pahala-pahala bergunung-gunung yang sudah dia lewatkan. Nah, ini reaksi Abdullah ibnu Umar setelah mendengar hadis-hadis tentang pahala fardu kifayah jenazah. Maka mudah-mudahan kita ya seperti itu juga. Kalau ada orang meninggal di kampung, kalau bisa kita selalu ada, selalu hadir, ya. Selalu ada, selalu hadir. Maka ini banyak sekali pahala Tengku Imum Gampung ni. Tengku Imum Gampung, Pak Geci. Setiap ada orang meninggal itu mesti Pak Geci, Tengku Imum Gampung, Tuha Put. Maka ahli-ahli surga semua Tengku Imum Gampung tu, insya-Allah, ya. Banyak sekali tiap ada orang meninggal dapat 2 gunung pahala dia bawa pulang ke rumah. Tapi jangan bisik-bisik ongkos, ya. Kalau bisik-bisik ongkos ini
Oh, kalau dikasih alhamdulillah. Kalau dikasih alhamdulillah, jangan juga nanti enggak jadi terima ongkos lagi, nanti bisa apa. Kalau dikasih alhamdulillah. Tapi pokoknya dalam hati berusaha untuk ikhlas. Ini rugi. Makanya Abdullah ibnu Umar menyesal sekali. Artinya beliau selama ini sebelum tahu hadis ini. Jadi begitu ada orang meninggal, beliau biasa aja, santai aja. Enggak ikut memfardu kifayahkan. Baik, inilah beberapa hal berkaitan dengan mengurus jenazah, mulai daripada mengsolatkan, memandikan, mengkafankan, mengsolatkan, dan menghantarkan sampai ke kuburan. InsyaAllah pertemuan malam Sabtu depan, kalau masih sempat, sekali lagi akan kita bahas lebih tuntas masalah takziah. Bagaimana sebenarnya tata cara takziah. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.